Cerita tentang Wentira sudah banyak menghebohkan masyarakat Sulawesi. Bahkan pernah juga ditayangkan di TV nasional. Kali ini, yang akan diulas adalah sebuah kota gaib yang berada di wilayah Sulawesi Tengah. Masyarakat setempat menyebutnya sebagai kota Wentira. Wentira dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai kerajaan jin terbesar yang terletak di daerah kebun kopi di kawasan hutan belantara, di antara kota Palu dan Kabupaten Mutong, Sulawesi Tengah. Jika kamu mengunjungi tempat ini, kamu akan menemukan tugu berwarna kuning. Masyarakat sana percaya bahwa di tempat inilah berdiri gerbang gaib menuju Wentira. Cerita yang berkembang di sana menyebutkan jika pemimpin Wentira adalah raja yang memiliki 7 panglima perang, yang masing-masing memiliki bala tentara yang banyaknya bisa menutupi seluruh lautan Indonesia. Konon, banyak yang menganggap Wentira sebagai salah satu titik paling angker di Indonesia. Ada juga beberapa kalangan yang berpendapat bahwa Wentira merupakan warisan dari benua Atlantis yang hilang. Terlepas dari anggapan tersebut, banyak kisah mistis yang beredar seputar kota misterius ini. Bahkan sudah berkembang turun-temurun. Jika dilihat secara kasat mata, kota ini terlihat seperti sebuah hutan yang sangat lebat. Namun kabarnya, mereka yang punya kelebihan akan melihatnya sebagai sebuah kota dengan kehidupan yang berkembang dan modern seperti kota pada umumnya. Dari pengakuan seseorang yang mengklaim pernah masuk ke kota tersebut, kehidupan di Wentira terlihat sangat modern dan beradab. Bahkan menurut ceritanya, tidak ada satu orang pun yang hidup susah atau miskin. Menurut penduduk setempat, wujud penghuni Wentira tidak jauh dengan penampilan fisik manusia pada umumnya. Yang berbeda hanyalah, mereka tidak memiliki garis tengah di bibir mereka. Salah seorang warga mengklaim pernah bertemu dengan penghuni Wentira. Ia pun bercerita jika para penghuni Wentira mengenakan baju kuning dan tidak memiliki garis bibir. Sesaat setelah bertemu, sosok yang dianggap penghuni Wentira itu kemudian menghilang. Cerita mistis tentang Wentira tak sampai di situ saja. Menurut kesaksian warga yang lain, ada seorang sales yang sedang mengantarkan mobil pesanan seorang klien. Ia membawakan mobil BMW series berwarna kuning dengan alamat tujuan Wentira. Salesman tersebut pun keheranan saat tiba di tempat tujuan, karena di sana hanya ada kebun dan pepohonan. Ia baru menyadari bahwa dirinya seperti terhipnotis. Lalu, ada pula kisah tentang gadis bernama Linvita Puspita yang diberitakan hilang tanpa jejak lantaran menikah dengan penghuni Wentira. Mahasiswi STIE Palu ini sempat berpamitan bahwa ia akan menikah dengan pemuda asal Wentira. Menurut beberapa sumber informasi, keberadaan kota gaib Wentira ini bahkan sudah disadari sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Dari kesaksian yang pernah ditulis, ada seorang pilot yang mengendarai pesawat tempur milik Belanda telah melihat kota megah di tengah hutan. Bangunan-bangunan di kota tersebut berwarna kuning keemasan dengan gedung-gedung pencakar langit. Nama kota ini konon diambil dari kata Uventira yang bermakna air, berwarna merah. Tetapi, sampai sekarang masyarakat sekitar lebih terbiasa menyebutnya Wentira. Nah, itulah misteri kota Wentira, kota paling angker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Terima kasih pada sedulur, pada channel Langit yang sudah selalu menonton konten kami dan menyimak serta komen-komennya. Semoga semua sedulur pada channel Langit dalam keadaan sehat walafiat, yang sakit jangan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimurahkan rezekinya serta dimudahkan segala urusannya dan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW sampai yaumil akhir, serta diampuni dosa-dosanya dan menambah iman Islamnya pada seluruh pada channel Langit. Nah, untuk sedulur yang ada di
Sulawesi, ya, terutama Sulawesi Selatan. Jadi ada informasi tentang adanya sebuah kota yang sangat fenomenal karena kejadian-kejadian misterinya yang sangat legenda dan banyak kejadian oleh orang-orang di sekitar situ. Itu ada yang disebut dengan kota Wentira. Nah, ini kita mau mengungkap sisi goibnya itu karena banyak kejadian-kejadian aneh, termasuk orang yang berusaha masuk di daerah tersebut hilang dan tidak kembali. Nah, jadi siapa sih penghuni Wentira itu? Apa dari golongan jin, apa dari golongan manusia? Coba kita ungkap lewat mediumisasi, dan perlu digarisbawahi bahwa kita akan berdialog dengan goib yang kebenarannya harus kita pilah-pilah, harus kita saring kembali. Dan kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon doanya kepada para sedulur pada bencana langit supaya berjalan dengan lancar mediator ini dan diberi kemudahan dalam berdialog dan bertanya jawab tentang kondisi kota Wentira ini. Itu biasa sebelum kita mulai, untuk menghindari penyusup, kita protek dulu dari goib, dari jin, siluman, dan iblis yang ingin menjadi madu domba, yang memberikan kurangan pasu, otomatis hancur meledak dengan sang itu terproteksi dari cahayanya sang yang mediator ini. Sholawat, sholawat. Yang berusaha masuk penyusup otomatis hancur, terpental. Sholawat, sholawat. Langsung terlempar pada sholawat. Bila ada godam dalam tubuhnya, otomatis tidak bangkit, tidak menguasai jasad ini, tubuh ini. Allah sudah terpencil apa? Tidak bisa bangkit. Sholawat, sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Yang Nurjana, saya mohon hadir dari salah satu utusan dari kerajaan Wentira, pejabat atau siapapun yang bisa memberi keterangan dengan izin Sang Yang Nurjana, hadir masuk ke mediator ini dengan izin Sang Yang Nurjana. Hadir sholah, masuk sholah, masuk ke mediator sholah, yang bisa memberi keterangan otomatis masuk sholah, Allah sholah, masuk kuasai jasa sholah, langsung kita secara terbuka tersambung, bisa bicara bahasa Indonesia, bahasa manusia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Saya bicara dengan siapa ya? Sultan Bone. Sultan Bone, alhamdulillah. Maaf ya yang Sultan ya. Saya telah menghadirkan yang untuk hadir. Bila kami kurang sopan, kami mohon maaf. Terima kasih. Iya. Saya pengen mengetahui tentang informasi ada yang namanya sebut kota Wentira itu apa yang Sultan? Ya. Wentira, salah satu wilayah kami. Ya. Yang kami bawa masuk ke Kayangan. Ya. Di situ ada sebuah gerbang. Ya. Penghubung antara dunia nyata dengan dunia gaib. Maaf ya, minta suaranya agak dikerasin ya. Ya, di situ ada pintu penghubungnya. Iya. Antara yang nampak dan tidak nampak. Oh. Itu adanya Wentira itu dari berapa ratus ribu tahun yang lalu itu? Aslinya itu Wentira itu. Sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Itu di zaman Nabi siapa gitu?
atau pemerintahan siapa di Nusantaranya gitu ya? Sulaiman. Oh, iya iya iya, Nabi Sulaiman ya. Oh, Di situ ada peninggalannya. iya 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 iya. Iya. Jadi penduduknya tuh asli manusia semua berarti yang. Ya, Hmm. Iya, iya, iya. Kalau boleh tahu, yang sekarang di Kayangan tinggalnya. ya kami beserta rakyat-rakyatnya. Oh, tingkatan berapa ya Kayangannya? 9. 9 ya. Oh. Iya, iya. Nah terakhir kalau yang sendiri memerintah itu di tahun atau sebelum Belanda apa gitu ya? Sultan Bone itu ya. Kesultanan Bone. Secara adat masih ada sampai sekarang. Oh, Tapi secara kedaulatan iya ya. hanya sampai 1800. 1800 ya. Oh. Tapi kalau keturunan masih sekarang ada ya yang berjabat gitu ya, Sultan Bone ya. Masih diakui oleh pemerintah pusat itu ya. Mas, Oh, iya iya. secara adat masih. Sasi adat masih ya. Ya. Secara kedaulatan sudah tidak punya lagi. Oh, iya iya. Nah, itu katanya pernah ada yang nikah dengan manusia dari luar itu ya. Memang benar itu kejadiannya. Ya, kami bawa masuk ke dunia kami Mm-mm. sehingga tidak bisa kembali lagi. Oh, jasadnya juga ikut apa gimana? Sama. Sama. Kami adalah Jasadnya juga ikut gitu ya, masuk ya. Oh, atas kuasa Allah ya. Oh, bisa nikah ya dengan perempuan dari dunia nyata ya, ya, yang masih hidup tuh bisa masuk gitu ya. Untuk apa itu tujuannya? Keturunan atau gimana yang ya, terpilih? itu ada dari leluhurnya menitipkan dia. Oh, leluhur perjanjian ya, menitipkan anak cucunya gitu ya. Ya, Oh, iya iya iya. Kalau bukan ada keturunan nggak bisa gitu ya? tidak bisa. Tidak bisa ya. Iya iya iya. Nah itu sudah modern katanya ya, kotanya. Benar itu kuning semua gitu. Ya, sudah maju. Itu dari logam mulia kuningnya itu yang. Ya, Oh, iya iya karena dari zaman Nabi Sulaiman ya. Ya. Iya iya iya. dan itu selalu terjaga. Terjaga ya. Ya. Jadi bangsa dari goib yang lain juga banyak yang jaga ya. Ya? Banyak. Banyak ya ditugaskan ya. Iya, Oh, nah, sudah ada pewarisnya. iya iya iya. Kalau boleh tahu siapa pewarisnya itu yang? Sang yang saya. Oh, guru kami berarti ya. Oh, ya, Bisa dicek kan? ya, Pak, terlihat cahaya. Ya itu guru kami yang makanya kami mengundang juga atas izin beliau yang itu yang Sultan. Nah kami kan mendengar berita-berita tentang sejarah-sejarah itu supaya anak cucu yang sekarang itu generasi penerus bisa menjaganya gitu yang tahu sejarah. Harus bisa. Ya dan menghargai leluhur gitu yang. Ya. Kalau tidak ada informasi dari leluhur kan tidak tahu gitu keberadaannya sejarah itu gitu ya. Itu ya mungkin dari cerita yang kan bisa jadi nasihat, saran harus bagaimana generasi sekarang gitu yang bisa Hanya disampaikan. yang terpilih oleh leluhur-leluhurnya. Ya yang. Ya, leluhur pendahulu sudah mulai menyaring memilih seseorang Oh, dari keturunannya untuk bisa mengikuti. oh, gitu ya. Berarti rata-rata yang masih hidup sekarang pengikut dari beliau Sang Yang Nurjana itu masih ada Masih. keturunan begitu bang? Ya, Entah dari kerajaan atau Ya. apa gitu ya? Gitu ya? dari kami dan rakyat kami. Oh, sejarahnya itu ya? Iya, dan akan selalu kami bimbing untuk bisa menemukan Oh, jalannya. iya iya iya. Sehingga perlahan-perlahan mereka akan menemukan jalannya.
Seandainya ada yang bertemu dengan keturunan kami, saya harap bisa membantu. Oh, itu teman saya yang namanya Saprudin tuh ya. Terlihat dengan jelas wajah beliau. Terlihat. Itu dia masih ada nggak? Dia kan orang Makassar yang. Ya itu sama. Sama ada sebenarnya ya. Tapi dia banyak iblisnya ya. Ya memang biasanya disesatkan dahulu. Sesat dulu yang. Iya. Supaya dia Susah. tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang lurus. Iya. Itu sudah pernah ikut kami yang ikut ngaji dan sebagainya itu yang kegiatan. Tapi ya gitu yang dia masih. Ya seandainya kami bimbing, tidak bisa kami cari yang lain. Supaya bisa membantu. Ya tolong bantu itu teman kami itu yang biar kata sesat yang. Kasihan itu yang. Selama masih bisa dibantu kami bantu. Iya, terima kasih ya. Seandainya tidak bisa kami bisa cari yang lain. Oh, iya. Banyak dari keturunan-keturunan kami. Nah kalau sejarah Wentira itu tersebut juga daratan itu masih menyatu semua itu yang dengan Jawa. Ya masih. Masih ya. Saat itu hanya ada danau kecil di bawah. Oh, Di sebuah lembah. iya ya. Dan sekarang menjadi lautan yang terdalam. Oh, di daerah Sulawesi itu ya yang. Ya. Oh, iya iya. Yang sering kalian sebut Palung. Iya ya, Palung itu ya. Iya ya, Palung itu daerah situ. Oh, dulu menyatu daratannya ya di zaman itu ya. Iya ya. Asal kalian tahu. Ya ya. Bone, Mm-mm. Minahasa, Ya. Borneo, Sunda, Ya. dan Jawa adalah saudara. Oh. Ya ya ya. Masih satu keturunan gitu ya. Ya. Leluhur-leluhurnya ya. Ya ya. Setelah terpisah pulau-pulaunya baru ya yang jadi namakan sendiri-sendiri ya. Ya, Dan kami pun masih sering mengikuti sidang yang dihadiri oleh Prabu Siliwangi. Iya, ya. Jadi beliau yang tugasnya memimpin sidang itu ya, Ya, di Kayangan ya. sangat sibuk sekali. Sulit untuk menemui beliau. Oh, sibuk tugasnya ya. Ya, Oh, iya iya. Itu pada suatu saat akan muncul bagaimana yang ya kota itu? nanti di masanya Ada waktunya yang. kami semua akan muncul kembali. Oh, Semua kerajaan yang moksa iya ya. beserta rakyatnya akan muncul kembali. Oh, enggak. Kami sejatinya Iya. Ya. belum mati. Nah itu masih lama itu bang, yang waktunya kemunculannya. Tidak bisa saya sebutkan. Oh rahasia ya. Nggak ya kalau sedikit bocoran puluhan tahun apa ratusan tahun lagi gitu ya di dunia manusia. Ya? Tidak sampai. Tidak sampai ya? Oh, tidak sampai puluhan tahun ya? Oh, sudah dekat sekali ya? Oh, iya iya iya. Jadi nanti akan disebut Nusantara gitu ya? Ya, Bukan Indonesia lagi gitu ya? Oh, makanya disebut ibu kota Nusantara ya? ya. Yang di Kalimantan itu memang betul itu yang Memang itu sudah dipersiapkan. dipersiapkan ya sama presiden kita ya, Pak Jokowi ya. Ya, Oh, itu hasil dari leluhur-leluhurnya yang ya? ya itu bisikan-bisikan ilham Oh, yang berusaha kami bisikan. oh, iya iya iya. Yang membantu ya. Oh, gitu ya. Itu bakal jadi mercusuar dunia Nusantara gitu ya. Akan seperti itu. Oh, kembali kejayaan masa lalu itu ya. Ya, Oh, seperti Wentira gitu ya. Ya, ya. Atlantis juga gitu kali ya. termasuk salah satu. Oh, iya iya.
Nah, kalau kehidupannya sendiri di sono seperti orang bertanam, cocok tanam, terus berdagang itu sama ada itu kan? Kami di Kayangan tidak lagi melakukan hal itu. Oh tidak ya? Karena penduduk Kayangan sudah tidak ada keterikatan. Oh, Tugas kami hanya bersolawat. oh. Hanya beribadah terus gitu ya? Nggak? Ya, Oh, ya, ya. Itu sebenarnya ada berapa tingkatan sih kalau Kayangan itu ya? 10. 10 ya? Oh, ya, ya, ya. Jadi yang sering naik turun bumi dong ya? Ya, Untuk kalian sidang dan tugas-tugas itu ya? ya, Oh, iya, iya. Termasuk ke Wentira juga yang ya? ya. Dan untuk membimbing keturunan-keturunan kami. Iya, iya. Nah, kalau melihat dari bangunannya itu seperti istana semua itu yang di zamannya yang Ya, memang itu tempat. megah gitu ya. Kalau kita bahasanya sultan itu yang Ya. gedung sultan ya, yang orang kaya itu ya. Iya, iya. Ya, terima kasih yang mungkin yang masih banyak tugas, masih banyak aktivitas ya. Yang Sultan Bone, terima kasih kehadirannya dan mohon maaf bila saya salah dan kurang sopan dalam menghadirkan yang Sultan Bone ke sini. Mohon dimaafkan dan silakan kembali untuk menjalankan aktivitas atau ada tugas-tugas lain ya. Terima kasih. Sama-sama. Dan mohon maaf bila tidak berkenan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah proses mediasi dan berdialog dengan Pak Segoib ya. Ya tadi yang hadir itu salah satu Sultan Bone ya. Yang hadir dari Kayangan yang sering turun naik masuk ke kota Wentira ya. Jadi Wentira itu menurut keterangan beliau bahwa itu adalah dari kehidupan zaman Nabi Sulaiman. Dan itu kota yang sangat makmur dan sudah maju. Jadi kita bisa bayangkan zaman Nabi Sulaiman itu semuanya ada logam mulia, logam emas ya kalau kita katakan. Karena memang Nabi Sulaiman itu salah satu nabi yang paling terkaya seluruh dunia ya. Tidak ada lagi yang bisa mengalahkan kekayaannya ya, termasuk rumahnya mungkin dari logam yang mulia semua ya, istananya dan sebagainya, termasuk rakyatnya tidak makmur semua ya. Nah, itu keterangan dari Sultan Bone tadi yang hadir. Ya Allah bishawab, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga dialog tadi menjadi wawasan dan bermanfaat. Amin. Semoga bisa menjadi iktibar dan kita meningkatkan iman Islamnya dan menghargai para leluhur kita yang berjuang. Dan jangan lupa untuk seluruh Padepokan Channel Langit untuk like, komen, dan share-nya serta subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.